Bapak Nurul Huda pribadi SSTP MAP, yang terhormat, yang kami hormati narasumber pada kegiatan siang hari ini, yaitu Saudara Citra Wati Eskopel, analis tata laksana pada bagian organisasi, serta eh, para peserta sosialisasi pada hari ini. Eh, untuk menyingkat waktu, bahwa kegiatan pada siang hari ini ada bertujuan untuk menyampaikan persepsi terkait pelaksanaan evaluasi SKM tahun 2024 dan FKP tahun 2005 serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 2025 dan forum konsultasi publik tahun 2025. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kami mohonkan untuk sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Organisasi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Cek, izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina masing OPD yang kami hormati, Bapak Ibu Camat yang mungkin pada siang hari ini bisa Bapak Ibu di JF atau JB yang pada sedang online mengikuti untuk acara ini. Kami langsung buka ya, karena pimpinan sedang tidak ada di tempat dan ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami dari bagian organisasi mohon izin untuk langsung memulai acara hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya di jam-jam rawan, jam 1 yang waktunya mungkin kita sedang istirahat atau mungkin kita sedang isoma ya. Kami minta waktunya untuk kita bersama-sama melakukan sosialisasi, bersama-sama melakukan evaluasi terkait dengan FKP dan SKM, di mana FKP dan SKM ini merupakan kewajiban kita selaku instansi pemerintahan dan selaku penyelenggaraan publik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, terkait dengan evaluasi pelaksanaan FKP dan SKM, mohon izin kami akan sedikit mereview ya, kita akan share materi terkait dengan apa itu FKP dan apa itu SKM. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya bahwasanya kenapa sudah FKP tetap harus SKM seperti itu. Jadi Bapak sekalian, FKP itu adalah singkatan dari Forum Konsultasi Publik, sedangkan SKM adalah survei kepuasan masyarakat, yang mana dua-duanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi tujuannya sama, FKP sama FKP dan SKM. Hanya nanti outputnya berbeda. Kalau outputnya SKM itu nanti adalah berupa indeks kepuasan masyarakat, sedangkan FKP nanti outputnya adalah komitmen perbaikan yang nanti diberitakan, sehingga nanti akan mempengaruhi bagaimana indeks kepuasan masyarakat kita. Jadi itu Pak hubungannya. Mohon izin untuk bisa di share screen materinya. Materinya.
Coba next, langsung aja di di Zoom. Nggak bisa ya? Ini yang share siapa? Tapi belum di share screen ya. Baik, sudah cek lagi. Nah, ini. Nah, untuk aturannya sendiri terkait dengan FKP itu merujuk pada peraturan Permenpan RB tahun 2017, di nomor 16 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk pelaksanaan FKP sendiri tahun 2024 kita sudah mencoba untuk FKP mandiri secara serentak. FKP, namun masih ada 2 OPD yang belum melakukan, yaitu Kecamatan Lojeret dan Sukomoro yang belum melakukan FKP mandiri di 2024. Nah, kenapa FKP harus dilaksanakan dulu? Karena di dalam FKP nanti ada momen-momen atau mungkin perjanjian perbaikan standar pelayanan. Nah, ketika standar pelayanan itu nanti diperbaiki, maka harapannya itu bisa menaikkan SKM-nya gitu, seperti itu. Jadi FKP dan SKM ini saling berhubungan. Sedangkan SKM sendiri itu berpedoman pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. SKM sendiri adalah kegiatan untuk mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik melalui beberapa instrumen ya. Kalau selama ini kita masih pakai SUKMA. Kedepan Bapak sekalian, mungkin ya karena perkembangan zaman ya. Jadi untuk SKM ini ke depan mungkin hanya sebagai formalitas nih, karena kita tahu juga bahwasanya untuk beberapa OPD itu memang tidak dikunjungi oleh publik atau mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, sehingga kemungkinan nanti SKM-nya juga akan bergeser sistemnya. Gitu. Kemarin kita sudah Kemarin kita sudah melakukan review ya terhadap standar pelayanan, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi yang menindaklanjuti induknya Pak Bupati kemarin. Jadi terkait dengan review layanan publik itu sekarang tidak hanya di SKM, tapi juga bisa di Google Form atau mungkin Google Review. Jadi Google Review, kemudian kita juga akan memakai beberapa instrumen lain. Nah, ke depan mungkin terkait dengan instrumen yang saya sebutkan tadi, Google Review, kemudian mungkin juga instrumen yang mungkin disediakan oleh pihak ketiga, itu juga akan kita jadikan acuan terkait dengan kualitas layanan publik, seperti itu Bapak sekalian. Oke, next. Oke. Next. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan hubungan antara FKP dan SKM secara sederhana kita jelaskan di dalam alur proses bisnis FKP dan SKM. Jadi kalau kita melihat di situ dimulai startnya dari desain dan struktur organisasi. Desain dan struktur organisasi ini dari mandatori, artinya keberadaan OPD Bapak Ibu sekalian itu menangani urusan apa, sub-urusan apa, kemudian dibentuklah struktur atau SOTK organisasi itu nanti akan di-breakdown lagi menjadi proses bisnis. Nah, jadi setiap unsur unit kerja yang ada di OPD jenengan, kalau misalkan dinas badan ya di bidang ya, kalau di kecamatan nanti mungkin unsur-unsur kasihnya atau mungkin kasubagnya itu harus mempunyai proses bisnis. Ya. Kemarin kita sudah mendorong panjenengan semua untuk menyelesaikan probis ya sampai level lintas fungsi. Meskipun secara kualitas kita juga tidak mengecek satu persatu ya. Cuman keberadaan peta lintas fungsi itu sudah lumayan ya, dalam proses
penyusunan proses bisnis. Nah, nanti harapannya untuk 2025 proses bisnis nanti akan ditajamkan sampai ke sub kegiatan. Jadi kemarin kami melihat mensampel beberapa OPD itu proses bisnisnya baru sampai di kegiatan, belum sampai di sub kegiatan. Kenapa harus sampai sub kegiatan? Karena pergeseran paradigma birokrasi kita itu sekarang sudah berorientasi hasil. Jadi bukan lagi berorientasi proses. Ya, artinya bagaimana menuju ke sebuah hasil kegiatan itulah nanti yang akan dijabarkan di proses bisnis. Ya. Artinya ketika proses bisnis ini sudah oke, nanti kita misalkan menyusun sistem kerja, kemudian kita menyusun SOP, itu lebih tajam lagi. Jadi teman-teman di OPD nanti tidak akan kebingungan lagi ya, ketika misalkan ditempatkan di bidang A, maka bagaimana sih progres di bidang A tersebut itu langsung terjabarkan dan langsung bisa diketahui. Nah, dari progres itu nanti akan diberikan lagi menjadi 2 SOP, namanya adalah SOP AP, AP itu singkatan administrasi pemerintahan, dan SOP yang publik. Nah, SOP AP ini bedanya apa dengan yang publik? Kalau SOP AP itu SOP terkait dengan pemenuhan kegiatan di subkegiatan. Ya, jadi tidak semua SOP itu dengan untuk yang publik. Jadi ada SOP yang terkait administrasi pemerintahan. Misalkan SOP terkait pelaporan keuangan, SOP terkait dengan kepegawaian, SOP tentang subkegiatan A atau subkegiatan B. Nah, itu semuanya adalah SOP AP. Sedangkan SOP yang B itu adalah untuk subkegiatan yang dia punya orientasi layanan atau dia memberikan sebuah layanan jasa atau barang kepada masyarakat, itu namanya SOP pelayanan publik. Kemudian dari SOP AP maupun SOP yang publik ini dibuat standar pelayanan. Kemarin kita sudah sosialisasi standar pelayanan, meskipun ternyata setelah diupload di SIDPN itu masih banyak standar pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, Bapak sekalian, jadi SOP kita fokus di Yanplik ya. Di situ sudah ada standar baku, Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya buka SOP-nya masing-masing ya, itu di situ ada standar baku. Meliputi apa saja? 1, mutu layanan, kemudian biaya, waktu, output yang dihasilkan, ya, kemudian sarana pengaduan dan sebagainya. Itu harus sama persis dengan apa yang ada di standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu tidak buat saya sendiri, tapi itu berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan oleh kepala OPD masing-masing. Nah, itu karena standar pelayanan itu adalah mutu baku yang kita share, kita floorkan ya kepada masyarakat. Nah, kalau SOP kan nggak mungkin dengan akan memberikan pada masyarakat, tapi lebih kepada standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu yang dipajang di banner ya, atau mungkin di di spanduk atau sebagainya lah, atau standing banner, itu standar pelayanannya, bukan SOP. Sehingga nanti masyarakat tahu ternyata OPDA di dalam proses melayani kami ini menggunakan standar pelayanan, biaya, waktu, alur dan seterusnya seperti yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, Ibu sekalian, terkait dengan FKP ini adalah pelaksanaan dari standar pelayanan. Itu yang kotak yang keempat ya, kelima maaf. Yang melingkar itu dimulai dari standar pelayanan, kemudian dari standar pelayanan itu dilaksanakan ya, sebagai pelaksanaan pelayanan publik. Nah, kemudian setelah selesai dilaksanakan ada MONEF pelayanan publik. Siapa yang melakukan MONEF? Ya, karena sekarang sudah New Public Services ya, New Public Services itu melibatkan masyarakat sebagai pelaku pelayanan. Nah, pelaku pelayanan bukan berarti mereka pelayanan mandiri, bukan. Tapi mereka dilibatkan di dalam proses evaluasi dan perbaikan mutu layanan. Nah, itu New Public Services seperti itu. Nah, MONEF pelayanan publik ini dilakukan selain oleh masyarakat juga oleh lembaga independen. Kemarin kita sudah dievaluasi oleh KPK kalau salah itu waktu sebelum terbitnya Induk Pak PJ kemarin itu
dari KPK juga turun ya terkait dengan proses pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada lagi Monef oleh Ombudsman ya. Kemarin ada beberapa OPD yang menjadi sampel Ombudsman. Ada lagi oleh Menpan. Nah, Menpan itu lewat PKPP ya. Jadi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, itu juga mengeluarkan indeks pelayanan publik daerah. Nah, untuk kegiatan Monef yang dilakukan secara internal yaitu oleh masyarakat, maka ada wadahnya yang dinamakan FKP, ya Forum Konsultasi Publik. Nah, Forum Konsultasi Publik ini nanti salah satunya hasilnya itu adalah yang warna merah itu adalah komitmen perbaikan yang diberikan masyarakat. Artinya secara apa namanya dimensi evaluasi kita melakukan self assessment mandiri ya dengan masyarakat yang kita undang. Siapa yang diundang? Ya paling tidak setidaknya ada beberapa unsur dalam FKP itu mengingatkan saja. Yang pertama adalah unsur media massa, kemudian unsur apa namanya tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh lembaga kemasyarakatan atau mungkin ormas ya, kemudian penerima layanan dan beberapa OPD mitra strategis yang ditunjuk oleh OPD penyelenggara FKP. Ini ya, mohon izin untuk Loceret dan Sukomoro untuk tahun 2024 kemarin kita laporkan tidak membuat FKP. 2025 kami mohon dengan hormat ya Pak Camat, Loceret dan Sukomoro untuk melaksanakan FKP mandiri untuk 2025. Oke. Nah kemudian dari proses FKP itu nanti ada namanya tahapan untuk menyusun SKM. Jadi mana yang lebih dulu, FKP atau SKM? Harusnya FKP dulu. Ya, jadi untuk 2025 nanti FKP-nya kita majukan, Bapak sekalian. Mungkin kalau nggak triwulan 1, triwulan 2. Nanti kan kita berikan surat edaran. Kemudian untuk SKM dan FKP ini outputnya nanti kembali kepada proses bisnis. Artinya ketika nanti ada perbaikan-perbaikan dari FKP atau mungkin indeks pelayanan publiknya itu turun atau mungkin tidak memuaskan, maka perlu diperbaiki provisnya seperti itu. Jadi perbaikannya bukan pada SOP-nya tapi ke provisnya. Nah, maka provisnya ini ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan apa namanya harapan masyarakat atau seperti apa. Nah, siklusnya seperti itu Bapak sekalian. Jadi ini siklus daripada evaluasi apa namanya kinerja pelayanan publik seperti itu. Oke, next. Kemudian bagaimana sih manfaatnya? Nah, kemudian di dalam proses SK nanti akan menghasilkan output berupa indeks. Nanti ada beberapa manfaat, 6 ya. Diketahui kelemahan kekurangan, masalah kinerja, sebagai penetapan kebijakan yang perlu diambil, sebagai informasi indeks kepuasan masyarakat, kemudian untuk memacu persaingan positif antar unit penyelenggara, kemudian bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Oke, next. Nah, kemudian manfaat terkait dengan penyelenggaraan FKP ada 2. Yang pertama untuk penyelenggara layanan. Jadi untuk penyelenggara layanan nanti akan memperoleh feedback ya dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan terkait dengan publik. Kemudian yang kedua memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan. Yang ketiga mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui, mohon maaf naruh ini masih jadi satu dengan bertiga ya, untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara. Yang kelima mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan. Tadi saya sampaikan bahwasanya Monef itu salah satunya dari masyarakat. Kemudian yang keenam sebagai Monef penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui efektivitas dan kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan pada publik. Dan yang ketujuh memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. Artinya kalau kita sudah pengukuran dampak, artinya itu sudah ke outcome ya. Jadi apakah layanan yang diberikan selama ini mempunyai dampak efek positif bagi masyarakat ya, baik mungkin dari sisi ekonomi atau mungkin dari sisi yang lain seperti itu. Kemudian bagi publik dan masyarakat, yang pertama adalah ruang partisipasi masyarakat yang dijamin hanya oleh undang-undang pelayanan publik. Yang kedua memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau yang sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
Yang ketiga, memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Yang keempat, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan pelayanan. Dan yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan peran publik. Jadi ibu sekalian, terkait dengan FKP nanti, yang paling penting adalah di 2024 kemarin kita sudah melakukan FKP ya, kemudian sudah ada berita acaranya. Nanti akan kita minta tindak lanjut daripada berita acara tersebut. Ya. Jadi misalkan di perbaikan kemarin mungkin ada catatan ya dari masyarakat ABC, dan nanti minimal di triwulan 1 ini kita akan meminta reaksinya. Jadi nanti sama teman-teman bagian organisasi akan dibuatkan form ya terkait dengan reaksi tindak lanjut dari perjanjian FKP yang sudah ditetapkan kemarin. Ya nanti monggo kalau yang hasilnya misalkan itu perbaikan SOP atau perbaikan SP atau mungkin ada keluhan terkait dengan SDM pelayanan ya di beberapa OPD ada itu Pak. Jadi keluhan terkait itu ya nanti silakan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tugas kami di bagian organisasi nanti selain menyiapkan form tindak lanjut, nanti kita juga akan memantau setiap 3 bulan ya kita laporkan pada pimpinan dan kepada kementerian terkait dengan perjanjian SKP yang sudah dibuat seperti itu misalnya. Oke, next. Nah, ini prinsip pelaksanaan SKP ya. Yang pertama sederhana ya, mudah dilaksanakan, mudah diukur, partisipatif, melibatkan masyarakat dan pihak terkait, kemudian transparan, berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Nanti bisa dibaca sendiri. Intinya tidak perlu memunculkan mata anggaran khusus SKP. Ini kemarin sudah jadi pertanyaan berkali-kali dari OPD. Dengan keluhan kami sudah tidak punya anggaran dan seterusnya. Nah, makanya untuk FKP 2025 nanti akan kita taruh di triwulan 1 ya. Di triwulan 1 saya kira untuk Mamin masih ada lah untuk Mamin. Kan sebenarnya kan permasalahannya di anggaran Mamin kemarin itu. Karena kemarin kita minta untuk melaksanakan FKP itu di triwulan akhir. Mungkin ada beberapa yang sudah menipis atau mungkin ada beberapa yang bahkan habis dan seterusnya kita maklum. Nah, nanti di dalam konsepnya FKP akan dijelaskan oleh narsum berikutnya dari kami. Yang terpenting tadi Ibu sekalian sederhana saja ya, artinya tidak perlu kalau memang tidak ada anggarannya tidak perlu membuat terlalu wah gitu ya. Saya apresiasi kemarin DPPTSP ya, jadi kita sudah minta sederhana, ternyata FKP-nya sampai mengundang GTV, masukkan ke GTV. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh, tidak masalah. Jadi melibatkan media, justru malah lebih baik lagi untuk DPPTSP kemarin. Jadi dimasukkan ke media ya GTV, sehingga ketika ada evaluasi dari Ombudsman kemarin bisa ditampilkan. Maksudnya terkait dengan pelaksanaan FKP-nya sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditentukan oleh Permenpan 16/2017. Kemudian partisipatif ya, karena prinsip FKP itu adalah kita menggali informasi. Kemarin kami sampaikan kalau penyelenggaraan FKP, bagaimana sikap penyelenggaraan publik tidak boleh defensif ya, jadi tidak boleh melakukan defensif decline atau penolakan, tidak seperti ini. Kalau memang itu mereka ada dari masyarakat itu mengkritik ya, kita beri masukan ya kita terima. Kalau ternyata kritikannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, justru di forum FKP itulah kesempatan kita untuk memberikan penjelasan. Nah, memberikan penjelasan itu bukan berarti ngeles ya, atau mungkin kita bahasanya itu jadi kita menolak kritikan atau kita tidak mau dikritik, tapi memberikan penjelasan kondisi yang sebenarnya. Dan tentunya kritikan-kritikan baik benar atau salah itu tetap kita apresiasi, kita sampaikan terima kasih kepada masyarakat karena itu bukti kepedulian mereka ya terhadap pelayanan publik yang ada di instansi jenengan semua. Oke, next. Bentuk FKP itu ada 2, bisa tatap muka maupun non tatap muka. Jadi kalau tatap muka ya bisa menyalakan FGD atau public hearing atau KKR atau musrembang. Musrembang juga masuk FKP sebenarnya musrembang. Cuma dalam musrembang itu lebih pada pendapat-pendapat untuk
masalah pembangunan. Jadi jarang sekali diangkat terkait layanan. Kemudian tatap muka ya bisa secara online ya, atau mungkin menggunakan media massa seperti radio, talk show, atau mungkin dengan ada kanal medsos ya, bisa dibuat podcast ya. Sementara yang lagi musim podcast ya, mungkin ada studi podcastnya di masing-masing OPD itu bisa digunakan untuk FKP. Justru malah lebih interaktif nanti ya, karena semua masyarakat di Kota Nganjuk kalau podcast atau mungkin kalau lewat medsos itu bisa berpartisipasi ya, baik komentar maupun langsung telepon, nah seperti itu diperbolehkan, tidak masalah. Jadi fleksibel bagus sekali untuk FKP itu. Yang penting adalah setelah FKP itu dibacakan berita acaranya. Nah ini kita terus berproses ya, kita belajar ya. Kemarin kita melihat beberapa FKP itu yang tidak dibacakan berita acaranya. Jadi nanti kalau FKP 2025 harapannya berita acara itu di-share atau mungkin sudah ada CD ya, nanti di-share seperti ini berita acara. Jadi nanti masyarakat juga tahu semua, oh ternyata ada komitmen perbaikan di dalam FKP. Jadi FKP tidak sekedar formalitas ya, yang penting memenuhi undang-undang ya, tapi juga merupakan komitmen perbaikan. Next. Nah, para pihak FKP siapa yang diundang ya? Ini ada 6 minimal ya, media massa tadi sudah disebutkan ya. Ormas ya, ahli praktisi ya. Ahli praktisi ini maksudnya adalah mungkin ahli praktisi yang di bidang akademisi ya, jadi bukan ahli-ahli yang lain ya. Kemudian penyelenggara layanan, kemudian pengguna layanan dari stakeholder publik. Nah, stakeholder ini berarti instansi lain yang diundang ya, dan merupakan mitra strategis daripada OPD tersebut. Nah, tahapannya ya, mulai dari proses penganggaran tidak ada masalah, kemudian pemilihan stakeholder dan tadi mitra strategisnya, kemudian pemilihan tema atau topik. Nah ini bagus sekalian. Jadi dalam proses RKP ini agak berbeda dengan SKM. Kalau SKM itu seluruh pelayanan publik atau mungkin semua subkegiatan yang ada di tempat jenengan. Jadi apakah itu jenengan melayani publik secara langsung atau tidak, itu tetap SKM harus diisi kan, seperti itu. Ya. Tapi kalau di dalam FKP itu pemilihan tema dan topik itu penting ya. Jadi pemilihan tema dan topik itu nanti lebih kepada FKP tematik namanya. Jadi misalkan jenengan punya 4 layanan, tidak perlu semuanya itu di FKP kan. Bedanya dengan SKM seperti itu. Meskipun nanti semuanya ujung-ujungnya harus diukur indeksnya. Tapi di dalam proses topik ini istilahnya lihat yang trending ya, yang trending di dalam OPD jenengan itu semuanya apa sih yang trending? Yang trending misalkan terkait dengan A yang lagi viral di masyarakat. Jadi kan itu FKP ya, biar tidak trending lagi gitu. Biasanya karena kalau layanan publik itu trending, itu jelek. Gak ada layanan publik bagus trending itu saya kok jarang ya. Nah, biasanya kalau jelek baru trending. Tapi kalau misalkan bagus itu jarang sekali trending, jarang sekali dibicarakan. Ya. Karena sudah biasa. Kan. Jadi ada ekspektasi masyarakat kita itu seperti itu sekalian. Kalau baik itu ya biasa saja, tapi kalau tidak baik itu luar biasa trending kan. Kemudian narsum ya, pemilihan narsum dipilih berdasarkan tema dan kompetensi dalam penyelesaian masalah dihadapi. Jadi narsumnya, monggo kalau misalkan ada anggaran narsumnya, dengan bisa misalkan dari Universitas A yang bisa memberikan evaluasi terkait dengan atau masukan terkait dengan layanan publik yang ada di tempat jenengan. Kalau layanannya terkait dengan kependudukan ya mungkin bisa langsungnya ya dari dinas kependudukan ya Capil lah, itu bisa jadi langsung. Jadi sesuaikan narsumnya itu dengan tema. Lokasi ya, lokasi sesuai anggaran tema dan jumlah peserta yang hadir. Nah, bagus sekalian, yang kemarin jadi pertanyaan itu pemilihan peserta. Jadi apakah kita harus mengundang peserta ratusan ribuan? Tidak harus sekali. Jadi itu menyesuaikan dari anggaran. Jadi kalau anggaran jenengan cuma bisa Pak ini cuma 10 orang, tidak masalah. Gitu. Artinya nanti memang itu yang penting apa? Yang penting ada progres perbaikan. Dan isu yang diangkat itu yang penting seperti itu. Kalau dinasnya besar yang mungkin anggarannya juga besar juga, nanti bisa ya. Nanti yang ditemakan juga banyak juga gitu harusnya. Jadi dan saya pesertanya ratusan tapi temanya cuma 1. Nanti yang ngomong cuma 1 orang perwakilan.
itu nanti tidak akan sampai nanti. Jadi sesuaikan saja antara anggaran, tema, dan jumlah peserta. Yang kedua pelaksanaan. Tadi saya sampaikan. Next. Jadi dalam proses pelaksanaan itu bisa tatap muka atau non tatap muka. Kemudian jangan lupa dokumentasinya. Nanti akan dilampirkan bersama dengan berita acara. Kemudian ada kemufakatan di dalam prosesnya, nanti tidak monolog ya, tidak monolog dari pemateri saja, tapi juga dari peserta ya. Jadi lebih kepada diskusi. Kalau misalkan durasinya 1 jam ya, materi cukup 10 menit ya. Apa yang dimaterikan dalam FKP ya layanan jenengan. Jadi nanti materinya harapannya itu dari eksternal dan internal. Kalau dari internal itu berarti dari jenengan, itu dari kalau PD-nya ya, dia memaparkan atau dia menjelaskan terkait layanan-layanan yang lagi trending viral tadi yang mungkin menjadi hasil hidup orang banyak. Nah, itu disampaikan begini loh layanan kami dan seterusnya, hasilnya seperti ini, standar pelayanannya ya jangan lupa standar pelayanan dan SOP kalau FKP itu disampaikan. Jadi tidak hanya hasilnya saja tapi standarnya ya. Nanti akan kita pantau ya 2025 ini apakah mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kalau cuma hasil-hasilnya saja, nanti takutnya mereka nggak tahu ini sebenarnya standar pelayanannya seperti apa sih. Padahal itu yang menjadi bahan utama di dalam FKP. Jadi bahan utama FKP itu adalah pelayanannya apa, ya. Kemudian standar pelayanan dan SOP-nya seperti apa. Baru nanti bicara hasil. Jangan langsung hasil. Mari kita melihat banyak yang langsung ngomong hasil. Nah, tanpa dijelaskan standarnya seperti ini. Kenapa standar itu penting? Jangan sampai nanti ada permasalahan. Loh, kemarin katanya FKP gratis gitu. Tapi ternyata setelah prakteknya berbayar. Nah, ini nanti jadi bumerang kepada penyelenggara layanan publik. Apalagi sekarang era keterbukaan Bapak Ibu sekalian ya. Trustnya masyarakat pada kita itu kan sedang di titik nadir ya. Nah, kalau masyarakat bilang kita di masyarakat pelayanan publik oleh pemerintah itu ekspresinya sudah beda. Jadi kita masih kalah dengan swasta. Oke, next. Nah ini ya, jadi apa yang dilakukan setelah FKP? Apakah berhenti di situ? Tidak, sekalian ya. Jadi pasca pelaksanaan itu harus diumumkan. Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Kami di depan tadi mengapresiasi ya dari DPPTSP itu sangat mengundang JPV ya, itu luar biasa. Itu di luar ekspektasi kami juga. Harapan kami cukup kami disampaikan berita acara, dokumentasi foto ternyata sampai disiarkan di televisi. Nah itu saya ucapkan terima kasih di BPTSP. Teman-teman lain bisa ke BPTSP ya terkait FKP untuk mencontoh ya. Kemudian dilaporkan hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan pada pimpinan instansi baik pusat atau daerah dan melaporkan kepada Menpan RB. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan salinan daftar hadir ya, yang perlu dengan cermati ya. Ada daftar hadirnya, ada notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan, serta berita acara penandatanganan komitmen bersama. Kemudian dipantau tidak lanjutnya. Nah, pemantauannya itu biasanya N+1. Jadi apa yang jenengan sampaikan di 2025 nanti akan kita pantau tidak lanjutnya. Apakah itu diperbaiki atau ditindaklanjuti oleh OPD penyelenggara. Ya. Jadi siapa yang memantau? Ya pimpinan instansi. Ya. Kemudian juga dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP. Kalau di instansi pemerintah daerah, ya dilimpahkan kewenangannya pada kami. Kemudian dilakukan SKM yang 4, ya, tadi Pak saya sampaikan. Jadi SKM ini dilakukan setelah di FKP-kan. Ya. Ini sebagai salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan. Nah, untuk mengukur sejauh mana tidak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca FKP. Jadi SKM nanti ada formnya nanti disampaikan langsung berikutnya nih. Nah itu salah satunya adalah itu hasil ya. Di SKM itu adalah hasil dari perbaikan-perbaikan FKP. Gitu. Kemudian dilaporkan ditindaklanjuti yang dilakukan maaf ini apa namanya tulisannya ada
agak kacau balau. Jadi dilaporkan dan ditindaklanjuti yang hasilnya nanti dilaporkan kepada eh, Menteri RB ya secara periodik. Nah, ini. Oke, Bapak sekalian next. Nah ini perannya, jadi masing-masing itu ada perannya masing-masing Bapak sekalian. Untuk masyarakat diberikan feedback, inventory dan pengawasan. Untuk penyelenggara itu mengumumkan hasilnya ya, tadi saya sampaikan di depan tadi ya, pasca tadi. Kemudian pemerintah pusat itu menyelaraskan komitmen politik dan eksekutif legislatif, penetapan kebijakan yang mengikat, melakukan diseminasi dan lalu monitoring informasi, dan kepala daerah, Pak Bupati nanti menyelaraskan komitmen politik sama seperti instansi pusat ya, terkait dengan klik, kemudian menetapkan pedoman yang mengikat, melakukan diseminasi, menindaklanjuti rekomendasi hasil FKP, memfasilitasi kegiatan FKP, memberikan legitimasi formal dan penyediaan anggaran kegiatan FKP. Mones. Nah, penyediaan anggaran FKP ini bukan berarti memunculkan rekening baru karena sudah dikunci di KPWS 200, tapi mungkin lebih pada dukungannya. Jadi harapannya ke depan mungkin pimpinan baru kita nanti bisa memberikan perhatian lebih terkait dengan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Baik Ibu sekalian, next. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti disimak kita akan lanjuti pertemuan hari ini ya, dengan schedule terkait dengan perbaikan FKP kita, kemudian bagaimana kita menindaklanjuti FKP kita melalui perbaikan standar pelayanan, kemudian bagaimana nanti SKM ke depan nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk bersama waktu kami akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bapak Nurul Huda Pribadi STPMAP. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke materi selanjutnya yang terkait teknis pelaksanaan SKM dan FKP, dan nanti akan disampaikan oleh Saudara Citrawati Gobel, SIP, analis tata laksana. Dan untuk tanya jawab nanti kita beri waktu pada sesi terakhir. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati rekan-rekan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu yang pada sore hari ini masih meluangkan waktunya dia bisa hadir bersama-sama kita, meskipun pada sesi kali ini kita bertemu via Zoom, dan tidak mengurangi apa yang telah disampaikan Bapak Kabak tadi, Bapak Ibu. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi terkait teknis pelaksanaan dari survei kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik yang akan kita laksanakan pada tahun 2025 ini. Mungkin berangkat dari sini ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sendiri sudah paham mungkin berkaitan dengan pelayanan publik itu, di mana menempatkan pengguna layanan atau masyarakat kita itu yang dulunya sebagai objek kemudian sekarang berpindah sebagai subjek. Artinya pengguna layanan kita atau masyarakat itu sudah bergeser dari yang dulunya mereka hanya menerima apa adanya pelayanan yang kita berikan, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa masyarakat itu harus berperan serta terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga kemudian ada yang disebut dengan survei kepuasan masyarakat dan kemudian forum konsultasi publik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, asal muasal dari forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat ini
diamanatkan melalui Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di pasal 39 itu sudah dijelaskan bahwa peran masyarakat itu sudah dimulai sejak Bapak Ibu menyusun yang namanya standar pelayanan publik. Saya yakin Bapak Ibu sampai detik ini pasti sudah tidak asing ya untuk dengan istilah standar pelayanan publik, karena memang dasar dari kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tertuang di dalam yang namanya standar pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu mungkin yang langsung berkaitan dengan masyarakat, mungkin yang di dinas-dinas teknis ya, yang langsung berkaitan dengan masyarakat, ataupun mungkin contohnya seperti unit pelayanan penyelenggara pelayanan publik, misalnya kalau di sekretariat daerah ada bagian hukum yang dimana pengguna layanannya itu adalah sama ASN. Jadi teman-teman dari seluruh perangkat daerah, dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik itu akan menyelenggarakan pelayanannya itu berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan. Kemudian instrumen yang digunakan dalam pengukuran sejauh mana kita berhasil menyelenggarakan pelayanan yang sejauh mana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat itu melalui yang namanya survei kepuasan masyarakat. Yang lebih lanjut itu diatur di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, kemudian muncul lagi yang namanya Permenpan nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik, yang secara jauh lebih dalam sudah dijelaskan oleh Bapak Kabak tadi terkait bagaimana pelaksanaannya, kemudian tahapan persiapannya seperti apa, tahapan pelaksanaannya seperti apa, bahkan sampai ke pasca pelaksanaan FKP tersebut. Kemudian kita juga melihat ada Permenpan 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional, yang dimana di sana diatur bagaimana kemudian masyarakat atau pengguna layanan itu bisa menyalurkan aspirasinya atau memberikan kritikannya, komentarnya ke dalam sebuah website yang mungkin kalau kita kenal dengan Lapospan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin kami ulas sedikit terkait mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini memang sudah biasa menangani terkait survei dalam perjalanan juga kami masih menemui ada beberapa teman-teman admin yang memang baru menangani terkait survei kepuasan masyarakat, sehingga kami acara ini juga kami berharap pelaksanaan di tahun 2026 ini khususnya terkait SKM dan FKP itu bisa berjalan lebih optimal. Nah, berbicara mengenai survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan masyarakat itu merupakan suatu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan. Di dalam SKM itu sendiri terdapat 9 unsur yang nantinya Bapak Ibu akan ukur, mulai dari persyaratannya, kemudian sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaiannya, tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, kompetensi pelaksana, perilaku, hingga syarat yang Bapak Ibu sediakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di dalam Permenpan itu sendiri bahwa SKM itu minimal dilaksanakan 1 kali setahun. Kalau misalnya ada yang tanya, kok Kabupaten Nganjuk rajin banget ya dari dibuat per 3 bulan, karena memang di dalam Permenpannya Bapak Ibu dijelaskan bahwa SKM itu dilaksanakan 1 kali setahun. Jadi dengan dengan kemudahan yang sudah kita gunakan saat ini, kan kita sudah menggunakan aplikasi Sukma Sukma Ejatim yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2022 kemarin, Agustus tahun 2022 kemarin. Jadi artinya pelaksanaan pekerjaan yang dulu kita melaksanakan SKM itu konvensional, harus menyebar survei, harus keliling, harus menginput datanya lagi, harus merekap, harus
memformulasikan sendiri itu sudah lebih mudah digunakan dilakukan melalui aplikasi Sukma Jatim. Sehingga sejak tahun 2022 kemarin Bapak Ibu melaksanakan surveinya kan hanya sekali, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 2 kali, dan di 2024 kemudian kita uji coba menjadi 3 kali, yaitu kita bagi per bulan. Nah, karena hal ini juga didukung oleh penggunaan aplikasi, sehingga pekerjaan itu akan dirasa lebih mudah, khususnya dalam perhitungan IKM. Bapak Ibu tinggal melaksanakan survei saja, kemudian nanti akan diolah lebih lanjut dengan penggunaan aplikasi. Selanjutnya di pasal 3 juga dijelaskan bahwa ketika unit penyelenggara pelayanan publik itu akan melaksanakan survei, maka bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki pengalaman atau kredibilitas. Dikarenakan itu tadi, sejak tahun 2022 kita sudah berkomitmen dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal replikasi aplikasi Sukma Jatim, sehingga sejak tahun 2022 kita sudah menggunakan aplikasi Sukma Jatim. Kemudian di pasal 3 juga sudah dijelaskan bahwa unit penyelenggara pelayanan publik itu wajib mempublikasikan hasil SKM, dan ini juga sudah Bapak Ibu lakukan, baik publikasi melalui media sosial ataupun media offline yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di sini juga jadi laporan Bapak yang sudah Bapak Ibu berikan ke kami itu nantinya akan kami rekapitulasi dan kami kirimkan ke Kemenpan RB. Itu laporan tersebut setiap tahun kami kirimkan kepada Kemenpan RB sesuai timeline yang diberikan oleh Kemenpan RB. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil SKM. Nah, ini nanti sebenarnya berkaitan dengan forum konsultasi publik. Jadi Bapak Ibu mungkin nantinya ketika akan melaksanakan forum konsultasi publik, mungkin dalam proses persiapannya ingin melihat kira-kira topik apa ini yang akan diambil. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan SKM, hasil IKM Bapak Ibu dalam penentuan topik itu. Misalnya di dalam SKM itu terdapat unsur U1 sampai U9, Bapak Ibu melihat oh mungkin ada di unsur U4 di biaya dan tarif, mungkin poinnya di situ mendapatkan poin yang terendah dari ke-9 poin. Nah, itu yang kemudian akan diangkat ke dalam FKP, seperti itu contohnya. Kemudian tahapan kurang lebih yang apa yang telah disampaikan, bahwa tahapan pelaksanaan SKM itu mulai dari persiapan. Jadi Bapak Ibu perlu menyiapkan yang pertama menetapkan pelaksana. Tim siapa yang akan melaksanakan proses survei kepuasan masyarakat tadi. Ini yang biasanya kami temukan dalam proses pelaporan SKM. Biasanya perangkat daerah itu menanyakan, Mbak, gimana dengan SK-timnya kami tanggali tanggal berapa? Itu mungkin Bapak Ibu belum paham bahwa ternyata pelaksanaan SKM itu mungkin jika Bapak Ibu melaksanakan dalam sebuah tim, artinya kan tim itu harus sudah dibentuk dulu sebelum proses survei kepuasan masyarakat itu dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu setelah sosialisasi ini atau setelah kegiatan ini, Bapak Ibu bisa segera kemudian membentuk tim yang bertugas nanti dalam proses survei kepuasan masyarakat. Kemudian menyusun instrumen survei dan menetapkan besaran populasi dan sampel. Nah, ini yang biasanya juga masih menjadi kendala dari Bapak Ibu. Kadang ada yang menyampaikan, Mbak, pengguna layanan saya sepi kalau di bulan-bulan ini, atau mungkin saya nggak bisa mencapai survei sesuai yang ditentukan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti ini Bapak Ibu bisa melihat dari mungkin dari data yang telah Bapak Ibu miliki, dalam 1 tahun berapa pengguna layanan Bapak Ibu yang menggunakan layanan misalnya di suatu perangkat daerah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan. Nah,
untuk menentukan berapa responden yang akan dilakukan survei, itu Bapak Ibu nanti bisa lebih lanjut ya melihat di Permenpan 14 2017. Di sana ada sebuah tabel yang menunjukkan ketika populasinya mungkin sekian, 100 gitu, nanti respondennya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Permenpan 14 2017. Seperti itu. Jadi tidak perlu bingung berapa kira-kira responden minimal yang akan kita lakukan survei, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu melaksanakan persiapan, nanti Bapak Ibu akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini sudah kami tentukan pada tahun 2025 ini kita akan kembali melaksanakan pengumpulan data menjadi 3 periode. Seperti tahun sebelumnya, tribulan pertama, tribulan kedua, dan tribulan ketiga. Kemudian lebih lanjut terkait pengolahan data, nanti secara sistem akan diolah otomatis oleh aplikasi Sukma Jatim, sehingga Bapak Ibu bisa melihat hasil IKM Bapak Ibu melalui aplikasi Sukma Jatim. Kemudian setelah muncul hasil IKM Bapak Ibu bisa melakukan proses analisis atau evaluasi hasil. Jadi dari tadi yang ada unsur U1 sampai U9, apakah persyaratannya, apakah biayanya, atau sarprasnya, Bapak Ibu bisa melihat di poin mana perangkat daerah kita itu rendah, atau mungkin di sarprasnya mungkin belum tersedia sarana prasarana untuk pengguna disabilitas, mungkin seperti itu, ataupun sarana prasarana yang umum, misalnya seperti apa, misalnya ruang tunggunya belum memadai. Nah, itu bisa menjadi proses analisis dan evaluasi hasil. Jadi nanti Bapak Ibu akan menuangkan rencana tindak lanjut dari proses analisis tadi, kemudian nanti akan dilaporkan ke dalam laporan Bapak Ibu sendiri, laporan Bapak Ibu yang akan dikirimkan ke kami. Nah, ini Bapak Ibu contoh pernyataan pertanyaan dari SKMJ ada 9. Ini Bapak Ibu sudah paham karena memang 9 unsur ini sudah disediakan melalui aplikasi Sukma Jatim. Ini ada 9 berkaitan dengan 9 unsur. Jadi nanti Bapak Ibu akan kepada pengguna layanan bahwa ada pertanyaan akan memilih ketika misalnya di bagaimana penilaian Bapak Ibu mengenai layanan konsultasi pengaduan ya, sarana pengaduan, kemudahan mengadu dan tindak lanjut, apakah mudah, apakah berbelit-belit, apakah tersedia atau tidak. Nah, itu nanti disilakan oleh pengguna layanan menilai dari unsur tersebut. Kemudian pada saat tahap pelaporan, Bapak Ibu juga wajib untuk mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat. Ini contoh yang kami ambil dari DPM PTSP dan PPKB. Ini sudah, Bapak Ibu silakan bisa mencontoh modelnya seperti ini. Bisa diuploadkan melalui Instagram ataupun Facebook ataupun media sosial yang dimiliki, kemudian melalui media offline di ruang layanan, kemudian mungkin dicetak banner ataupun pamflet, brosur dan sebagainya. Selanjutnya terkait tahapan pelaporan dan publikasi. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu laksanakan bahwa setelah Bapak Ibu melaksanakan survei pengumpulan data, Bapak Ibu kemudian menyusun laporan dan mengirimkan ke bagian organisasi. Nanti bagian organisasi akan melakukan kompilasi atas laporan SKM tersebut dan mengirimkan ke Kemenpan RB. Nah, selanjutnya ini untuk struktur laporan SKM Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya kami untuk Bapak Ibu. Jadi kami rasa ini bukan hal yang sulit Bapak Ibu untuk dilaksanakan karena kita sudah terbantu melalui aplikasi dan kami juga sudah mencoba untuk menyusun format pelaporannya sehingga Bapak Ibu
tinggal memasukkan data-datanya sesuai dengan periode surveinya dan sesuai dengan hasil analisis Bapak Ibu. Mulai dari bab satunya terdiri dari latar belakangnya, kemudian dasar pelaksanaannya nanti adalah dasar hukum yang berkaitan dengan proses SKM, kemudian tujuan, metode. Nanti berarti untuk periode tahun 2025 ini Bapak Ibu akan mengisikan waktu pelaksanaannya itu dengan 3 periode. Kemudian tim surveinya di poin 1.5 ada tim survei. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyertakan surat keputusan surat keputusan Bupati atas nama Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Bapak Ibu yang berkaitan dengan tim survei kepuasan masyarakat. Kemudian di bab 2 nanti Bapak Ibu akan menyertakan analisisnya. Mulai dari di poin 2.1 Bapak Ibu akan menyampaikan data kuesionernya. Jadi dari 9 pertanyaan tadi yang ada di aplikasi Sukma. Kemudian di poin 2.2 nanti Bapak Ibu akan menyertakan data IKM periode 1. Jadi nanti pada aplikasi Sukma Bapak Ibu akan memfilter data yang ditampilkan itu mulai dari 1 Januari sampai 30 Maret seperti itu ya. Kemudian lebih lanjut begitupun yang di pengolahan data IKM periode 2 dan periode 3. Kemudian pada poin 2.5 artinya nanti Bapak Ibu akan merata-rata hasil periode dari hasil IKM dari periode 1, kemudian periode 2 dan periode 3 seperti itu. Nah, pada poin 2.6 Bapak Ibu nanti akan mendeskripsikan hasil analisis seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa di dalam pelaporan itu Bapak Ibu perlu menyampaikan bagaimana analisis terhadap hasil IKM Bapak Ibu mulai dari U1 dan U9, kemudian mulai dari perbandingan data IKM pada tahun berkenaan, kemudian tahun N-1, N-1, kemudian N-2 seperti itu. Kemudian disertakan juga kendala dalam proses penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat pada tahun ini. Dan terakhir adalah bab penutup, di mana di situ Bapak Ibu akan menyatakan kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan SKM pada tahun ini. Nah, di sini Bapak Ibu perlu melampirkan yang pertama ada lampiran SK tim survei kepuasan masyarakat. Artinya sebelum Bapak Ibu melaksanakan SKM tadi, Bapak Ibu perlu membentuk yang namanya tim survei kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, pada lampiran 2 Bapak Ibu perlu menyampaikan dokumentasi kegiatan survei kepuasan masyarakat Bapak Ibu. Baik secara online, mungkin Bapak Ibu mengirimkan barcode-nya melalui WA ataupun melalui Instagram. Kemudian Bapak Ibu mungkin dalam event tertentu misalnya Bapak Ibu melaksanakan survei, silakan untuk ditampilkan dokumentasinya. Kemudian untuk lampiran 3 Bapak Ibu nantinya akan menyampaikan data survei periode 1, 2, dan 3 yang diambil dari aplikasi Sukma. Selanjutnya pada lampiran 4, Bapak Ibu akan menyampaikan data dari kotak saran yang juga terdapat di aplikasi Sukma Jatim. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu akan menyampaikan publikasi dari hasil IKM tahun 2025. Jadi publikasi melalui media offline atau online silakan untuk disampaikan di lampiran 5. Dan terakhir, ini yang paling penting yaitu matrik realisasi tindak lanjut SKM tahun 2024. Nah, ini mungkin hal baru ya Bapak Ibu karena kalau di tahun ini dalam proses pelaporannya kami juga meminta untuk Bapak Ibu menyertakan matriks terkait realisasi tindak lanjut SKM. Artinya rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat di tahun, misalnya di tahun 2025, Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil IKM, kemudian membuat rencana tindak lanjut, itu yang kemudian realisasinya akan dilaksanakan di tahun berikutnya, dan itu yang akan Bapak Ibu lampirkan pada laporan survei kepuasan masyarakat. Jadi kalau tahun ini nanti Bapak Ibu akan menyertakan
realisasi tindak lanjut SKM di tahun 2024. Seperti itu, G. Kemudian catatan utama dalam pelaksanaan SKM, yang pertama Bapak Ibu perlu melihat bahwa jumlah UPP yang melaksanakan. Jadi misalnya kalau di sekretariat daerah, kalau sekretariat daerah kan itu terdiri dari bagian-bagian, ada 11 bagian. Mungkin Bapak Ibu bisa kemudian menstimulasi bagian-bagian untuk kemudian melaksanakan survei, ataupun mungkin di dinas kesehatan misalnya. Di dinas kesehatan punya puskesmas, 20 puskesmas. Silakan untuk melakukan survei. Jadi nanti dinas kesehatan, nilai IKM dinas kesehatan bukan hanya dari dinas kesehatan, melainkan dari puskesmas-puskesmas yang ada di bawah naungan dinas kesehatan, seperti itu. Begitupun untuk dinas-dinas lain yang memiliki UPTD ataupun kecamatan dengan kelurahan yang ada di wilayahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kuesioner yang digunakan pastinya sudah berpedoman pada Permenpan 14 tahun 2017 dengan 9 unsur dan rencana tindak lanjut. Poin ketiga yaitu rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting dalam laporan SKM adalah rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengintervensi 9 unsur tadi dengan nilai terendah, kemudian kita upayakan untuk meningkat nilainya, seperti itu. Diiringi juga dengan peningkatan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu teknis penyampaian laporan SKM tahun 2025, G. Jadi kita tetap menggunakan aplikasi Sukma Jatim yang dapat Bapak Ibu akses melalui https sukma.jatimprof.go.id. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menjadi admin Sukma, admin SKM, atau mungkin ada yang lupa J terkait passwordnya, silakan bisa menghubungi kami di bagian organisasi. Kemudian untuk periode pengumpulan seperti di tahun kemarin kita akan bagi ke dalam 3 tribulan, yaitu 1 Januari, periode pertama 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret, kemudian periode kedua 1 April sampai 30 Juni, kemudian periode ketiga 1 Juli sampai di 30 September 2025. Jadi setelah pengumpulan survei itu dilaksanakan, nanti Bapak Ibu akan mengirimkan laporan Bapak Ibu melalui link bit.ly/SKM Kabupaten Nganjuk. Nanti di sana bagian organisasi akan mengkompilasi laporan-laporan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Catatannya bahwa Bapak Ibu nanti akan pada proses penyusunan laporan itu dilaksanakan setelah periode pengumpulan survei berakhir. Jadi setelah tanggal 30 September kami juga akan mengingatkan melalui surat resmi terkait penagihan laporan dari SKM itu sendiri dengan deadline yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut melalui surat resmi. Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu mungkin saya sampaikan sedikit terkait hasil IKM Kabupaten Nganjuk pada 3 periode kemarin. Periode pertama dengan 14.646 responden mendapatkan indeks kepuasan masyarakat 86,40 dengan untuk pelayanan B atau baik. Kemudian periode kedua respondennya 10.217 dengan IKM-nya 87,64 untuk pelayanannya baik, dan pada periode ketiga 9.875 dengan indeks kepuasan masyarakat 88,25. Jadi pada tahun 2024 kami mengapresiasi sekali kepada seluruh perangkat daerah, kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah aktif dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, sehingga pada tahun 2024 kita mendapatkan indeks dengan poin 87,29. Nah, ini meningkat dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023 yaitu 85,22.
Kemudian Bapak Ibu, ini kami tampilkan juga Bapak Ibu adalah hasil IKM dari seluruh perangkat daerah. Bapak Ibu bisa lihat di layar, mulai dari hasil IKM tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini nanti Bapak Ibu, sebenarnya ini kalau kita lihat kategorinya sudah baik. Hanya saja mungkin kita bisa menyoroti pada jumlah respondennya, Bapak Ibu. Mungkin untuk responden yang masih di bawah 100 ataupun mungkin ada yang di bawah 10 Nah, ini bisa lebih diperhatikan lagi. Mungkin dari ini kalau di sini tertera ada dari RSD Kertosono Kalau yang kami berdasarkan data yang kami miliki juga di 2 tahun terakhir ini sayang sekali untuk RSD Kertosono masih respondennya di bawah target yang kita tetapkan dan juga pelaporan kami belum terima. Jadi data ini memang berdasarkan aplikasi Sukma Jatim, namun secara fisik untuk pelaporannya kami belum terima. Jadi mungkin teman-teman dari Dinkes ataupun mungkin dari teman-teman dari SD yang sudah hadir di sini bisa lebih optimal lagi yang menjalankan melaksanakan SKM di tahun 2025 supaya nanti nilai dan data yang kita dapatkan itu benar-benar valid. Jadi berdasarkan responden yang memang benar-benar kita layani seperti apa persepsi dari responden kita. Seperti itu, Kemudian ini Bapak Ibu jika kita pecah per periode, ini untuk di periode pertama masih full 52, itu ada 50 perangkat daerah dan 2 RSD melaksanakan survei. Namun pada periode kedua itu sudah berkurang yang harusnya 52 ini menjadi 47 unit penyelenggara. Artinya di sini masih ada perangkat daerah yang belum melaksanakan survei pada periode kedua. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian di periode ketiga juga ada perangkat daerah yang belum melaksanakan survei. Ini sejumlah 5 perangkat daerah yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat di periode ketiga. Nah, lebih lanjut mengenai forum konsultasi publik Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kabak tadi bahwa Bapak Ibu juga perlu memperhatikan betul bahwa dalam proses penyelenggaraan forum konsultasi publik nanti Bapak Ibu perlu menyertakan pihak-pihak yang terlibat seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa perlu ada penyelenggara pelayanan, kemudian pengguna layanannya, stakeholder pelayanan publik, ahli atau praktisi, ormas, kemudian media massa. Ini yang juga nanti akan dilihat oleh Kemenpan RB terkait keterlibatan pihak-pihak di depan ini untuk dalam pelaksanaan FKP Bapak Ibu. Kemudian tahapan pelaksanaannya juga sudah disampaikan mulai dari Bapak Ibu pra pelaksanaan, mulai dari penganggaran, pemilihan topik, pemilihan lokasi, kemudian pemilihan stakeholder dan narasumber. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini juga sudah sangat luar biasa Bapak Ibu di tahun 2024 kemarin, mulai dari tahun 2022 kita hanya melaksanakan FKP di tingkat kabupaten, kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi, ada FKP tingkat kabupaten namun menyertakan 5 perangkat daerah. Nah, kemudian di tahun 2024 sudah seluruh perangkat daerah, walaupun memang masih ada perangkat daerah yang belum melaksanakan. Tapi Bapak Ibu sudah luar biasa sekali dan kami mengapresiasi sekali kepada Bapak Ibu sudah berupaya menyelenggarakan forum konsultasi publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Kemudian ini juga poin penting bahwa dalam proses forum konsultasi publik, Bapak Ibu perlu melaporkan kepada Kemenpan yang terlebih dahulu kita lakukan rekapitulasi melalui bagian organisasi. Nah, ini bentuk berita acaranya Bapak Ibu. Nah, dalam pelaporan kami masih menemukan beberapa hal
berkaitan dengan berita acara ini, khususnya Bapak Ibu masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum sesuai dengan format yang ada di dalam SS 19 2022. Ya, masih terdapat. Jadi kalau di dalam berita acara ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kita perlu menginventarisir identifikasi masalah yang dibahas di dalam forum konsultasi publik itu. Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, Bapak Ibu di dalam FKP tersebut juga perlu mencari apa kira-kira usulan rekomendasi perbaikan. Jadi memang dalam proses forum konsultasi publik, mulai dari mungkin tahapan pelaksanaannya, konsepnya itu harus istilahnya dialog dua arah. Jadi kita bukan cuma pengguna layanannya mengkritik, memberikan komentar dan sebagainya, tapi juga di dalam forum itu harus dicari apa kira-kira alternatif solusinya, apa kira-kira usulan rekomendasi perbaikannya. Yang tentunya rekomendasi perbaikan itu harus disepakati oleh kedua pihak, baik penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan. Yang kemudian Bapak Ibu nanti di sini akan menyertakan jangka waktu penyelesaian. Jadi artinya Bapak Ibu sebagai penyelenggara pelayanan di sini nanti akan berjanji, istilahnya berjanji bahwa masalah ini dengan alternatif solusi seperti ini atau dengan usulan perbaikan seperti ini akan kita selesaikan dalam jangka waktu sekian. Jadi kita perlu menyertakan jangka waktu penyelesaiannya. Di beberapa laporan kami temukan ada yang menunggu petunjuk ataupun menyesuaikan seperti itu. Artinya kan di situ kita masih belum bisa memberikan kepastian terhadap penyelenggara pelayanan publik bahwa masalah ini kapan akan kita selesaikan, gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan di poin berita acara penyelenggara pelayanan publik, forum konsultasi publik. Kemudian ada juga yang melaporkan berkaitan dengan di luar mungkin karena ini juga memang karena kondisi di tahun 2024 kemarin, pelaporan itu merupakan hal pertama terkait laporan forum konsultasi publik pertama di Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga Bapak Ibu masih belum sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Kalau di tahun kemarin kan kita mungkin mengangkat mengenai standar pelayanan, kemudian dalam proses penyusunan standar pelayanan ada juga perangkat daerah yang mengirimkan ke kami itu tidak berkaitan dengan topik-topik tersebut. Jadi tidak berkaitan dengan pelayanan publik, di luar dari topik terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi di sana pun akhirnya formatnya itu tidak sesuai lagi dengan berita acara penyelenggara forum konsultasi publik. Nah, di sini pun itu akan menyulitkan kami dalam proses rekapitulasi karena data yang Bapak Ibu berikan itu akan kami laporkan ke Kemenpan RB. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya melalui kegiatan ini ke depannya Bapak Ibu ketika melaksanakan forum konsultasi publik bisa lebih mantap lagi dalam pelaksanaannya. Kemudian tahapan persiapan bisa disiapkan dengan matang untuk pemilihan topiknya, kemudian narasumber yang akan diundang siapa, pihak yang akan dilibatkan siapa, kemudian penyusunan berita acara seperti apa, itu nanti bisa lebih mantap lagi. Seperti itu. Kemudian pasca pelaksanaan FKP ini juga Bapak Ibu mungkin yang masih kurang kalau di kita di forum konsultasi publik. Nah, ini harapannya di tahun 2025 bisa lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan FKP itu kita perlu mengumumkan hasil keputusan bersama dan solusi yang disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Jadi mulai dari pada saat proses penandatanganan berita acara, pada saat pelaksanaan FKP itu sudah harus dipastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalam FKP itu harus mengetahui isi yang yang dituangkan di dalam berita acara. Kemudian masyarakat juga perlu tahu informasi
apa kira-kira alternatifnya, solusi yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya atau di periode yang telah kita tetapkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menguploadkan mungkin di media offline, media sosial, atau mungkin mengumumkan melalui surat kabar atau media massa seperti itu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Kemudian dilaporkan, dipantau tindak lanjutnya. Nah, ini poin 3, dipantau tindak lanjutnya, artinya rencana tindak lanjut yang kemarin yang Bapak Ibu tuangkan ke dalam berita acara di tahun 2024 kemarin akan dilaporkan kembali dilaporkan realisasinya di tahun 2025. Seperti itu. Kemudian dilakukan survei kepuasan masyarakat. Ini memang tindak lanjut dari FKP itu seharusnya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan tindak lanjut dari rencana yang sudah Bapak Ibu buat di tahun sebelumnya, itu perlu dilakukan survei lagi kepada masyarakat. Masyarakat ini kira-kira puas nggak sih dengan proses penyelesaian atau perbaikan yang kita lakukan seperti itu. Kemudian dilakukan pelaporan tindak lanjut hasil FKP. Selanjutnya ini Bapak Ibu untuk data pelaksanaan FKP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 kemarin, kita sudah melaksanakan sosialisasi pada April tanggal 26 2024 kemarin yang kemudian kita kirimkan tindak lanjut melalui surat kita kirimkan melalui surat resmi penagihan laporan FKP pada saat itu di tanggal 27 September 2024. Namun pada prosesnya terdapat rekomendasi dari MCP KPK dan juga dari penilaian Ombudsman sehingga pelaporan yang semula dideadline-kan pada tanggal 27 September kemudian dimajukan menjadi tanggal 2 Juli 2024. Nah, ini adalah data per 2 Juli 2024, laporan yang masuk ke kami itu dari 50 perangkat daerah hanya 48% yang masuk ke kami. Artinya belum sampai setengah dari perangkat daerah, namun kami masih membuka kesempatan pada saat itu sampai dengan disusunnya laporan FKP tingkat kabupaten. Alhamdulillah sudah mencapai 96% perangkat daerah yang melaporkan FKP ke sekretaris daerah melalui bagian organisasi. Artinya tinggal 2 perangkat daerah saja yang pada tahun 2024 kemarin belum melaksanakan. Yaitu yang sudah disampaikan tadi bahwa ada dari Kecamatan Loceret dan Kecamatan Sukomoro. Jadi harapannya ke depan nanti Bapak Ibu bisa lebih maksimal karena kan kita sudah pernah melaksanakan di tahun 2024. Jadi artinya dari 2025 nanti bisa lebih mantap dalam pelaksanaannya seperti itu. Kemudian terkait teknis penyampaiannya, kami menargetkan paling lambat tanggal 27 Juni 2025. Ini kan masih panjang ya. Kalau di tahun kemarin Bapak Ibu itu mungkin agak sedikit tergesa-gesa karena memang berdasarkan rekomendasi kita harus melaporkan secepat mungkin. Tapi pada tahun ini di Januari kita sudah melakukan evaluasi dan sosialisasi. Harapannya pelaksanaan FKP Bapak Ibu itu bisa maksimal di tahun 2020. Karena kami membuka kesempatan sampai di 27 Juni 2025. Silakan Bapak Ibu melaksanakan forum konsultasi publik, kemudian dilaporkan pelaksanaannya dengan struktur pelaporan yang sudah disampaikan. Itu mulai dari satu ada pendahuluannya, kemudian pendahuluan Bapak Ibu latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, kemudian di bab 2 nanti ada metodologi pelaksanaan FKP, mulai dari kapan pelaksanaannya, kemudian di mana pelaksanaannya di pelaksanaan FKP, kemudian penyelenggaraan dan pesertanya siapa saja, kemudian metode pelaksanaannya seperti apa, apakah tatap muka, non tatap muka, ataupun mungkin melalui media apa, seperti itu nanti dijelaskan melalui laporan. Kemudian susunan acara FKP. Kemudian pada bab 3 nanti Bapak Ibu akan menyampaikan hasil pelaksanaan FKP.
Jadi dari berita acara itu nanti Bapak Ibu akan menyampaikan identifikasi masalahnya apa, kemudian analisisnya seperti apa, dan rencana aksinya. Yang nanti tentunya akan Bapak Ibu tindak lanjuti di sampai dengan tahap surat. Dan Bapak Ibu ketika mungkin sudah menemukan masalah pada saat proses TKP segera dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu dilaksanakan, silakan. Justru akan lebih baik seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu di tahun selanjutnya. Kemudian terakhir penutup, dan ini adalah beberapa hal yang perlu lampiran-lampiran yang perlu Bapak Ibu sampaikan pada laporan Bapak Ibu. Yang pertama, berita acara yang ditandatangani. Jadi berita acara hasil pelaksanaan FKP yang Bapak Ibu tandatangani pada saat akhir pelaksanaan FKP. Kemudian yang kedua, salinan daftar hadir. Yang ketiga, nanti ada surat undangan. Keempat, dokumentasi kegiatannya. Dan yang kelima, Bapak Ibu perlu melaporkan hasil tindak lanjut FKP tahun sebelumnya. Artinya kemarin kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan redaksi, berarti tahun ini waktunya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan FKP tahun 2025 beserta tindak lanjut FKP tahun sebelumnya. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin itu Bapak Ibu penyampaian dari kami. Harapannya memang kegiatan ini yang sudah kita awali di tahun 2025 ini bisa lebih optimal dalam pelaksanaan FKP maupun survei kepuasan masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Demikian kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materi. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber atau bertanya terkait permasalahan apa, permasalahan terkait pelaksanaan FKP atau apa ke narasumber. Monggo Bapak Ibu, kita kasih kesempatan. Monggo bisa dengan raise hand atau chat. Realitanya. Kalau dengan aktivitas ini, kalau kan merasakan lebih sakit. Izin bertanya Pak dari Inspektorat. Monggo Pak Rizky. Izin bertanya Bu Citra, yang terkait SKM. SKM itu kan sifatnya pertanyaan tertutup ya Bu ya, sudah ada pertanyaan dan jawaban, sehingga kadang responden itu mau mencurahkan pendapat kurang optimal. Beda kalau kita kayak review Google. Maksud kami gini, apakah dimungkinkan atau gini deh pertanyaannya, apakah pertanyaan SKM itu template? Apakah memang itu harga mati yang harus seperti itu pertanyaannya, ataukah dimungkinkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk itu bisa nggak melakukan modifikasi atas pertanyaan tersebut? Karena kalau kita sifat pertanyaan tertutup ya, saran dan keluh kesah memang kurang optimal untuk bisa kita dapatkan. Itu aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Monggo kepada narasumber bisa jelaskan terkait dengan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Rizky Rusmawati dari Inspektorat. Mungkin sedikit menyampaikan Bu berkaitan dengan template pertanyaan dari survei kepuasan masyarakat. Nah, ini memang berdasarkan regulasi terakhir yang di Permentan 14 2017 itu untuk pertanyaannya itu memang sudah dikunci menggunakan unsur-unsur tersebut dari 9 unsur itu Bu. Nah, jadi berkaitan dengan mungkin kalau ada pengguna layanan atau masyarakat atau yang mungkin bukan ini yang pengen saya komen gitu. Mungkin ada hal lain yang pengen disampaikan, itu silakan bisa menyampaikan ke span lapor ataupun di kotak saran yang tersedia di aplikasi. Jadi itulah kenapa fungsinya di dalam pelaporan SKM kita juga melihat
data kotak saran. Jadi di sana pengguna layanan juga bebas menyampaikan apapun yang ingin disampaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian juga sudah ada media span lapor J, yang itu secara regulasi juga sudah di admin berada di Dinas Kominfo, yang saya tahu juga memang dalam prosesnya saat ini juga berjalan dengan baik, meskipun dalam penyelesaiannya juga mungkin memang kita perlu terus berbenah seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi memang ada kemungkinan ketika SKM itu surveinya bagus, ada juga kemungkinan adanya beberapa pengaduan atau mungkin dari review Google-nya mungkin yang kurang selaras dengan hasil SKM ya. Itu bagaimana ya penyikapannya atas fenomena yang seperti itu? Berkaitan dengan ini Bu, dengan SKM dan Google Review. Memang kalau Google Review dan SKM kan kita tidak bisa menyamakan ya. Tapi memang kalau berbicara pelayanan publik itu memang harusnya seharusnya memang lebih luas seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan SKM kita memang terbatas pada regulasi, hanya ditentukan di 9 unsur. Kemudian kalau Google Review itu kan kita banyak hal yang bisa kita sampaikan seperti itu. Namun itulah kemudian kenapa dari Kemenpan itu sendiri punya penilaian sendiri Bu terkait tingkat pelayanan publik di kabupaten ataupun di daerah ataupun di perangkat bahwa di Kemenpan itu sendiri punya yang namanya pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi di sana atau kita kenal dengan PKPP. Jadi di sana nanti ada 6 aspek yang akan dinilai. Mulai dari kebijakan pelayanan publiknya, kemudian ada inovasinya, sistem informasi pelayanan publiknya, kemudian ada lagi profesionalisme SDM, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan buat ini ke SKM Bang. Di dalam penilaian. Oke. Iya. Terima kasih Bu Citra, penjelasannya sangat mantap dan luar biasa. Terima kasih Bu. Monggo kepada peserta Zoom meeting yang lain bisa menyampaikan. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Kapan dilaksanakan SKP? Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Ini terkait SKP apa FKP ya? Untuk pelaksanaan FKP mandiri apa SKP mandiri? Mohon izin, mungkin langsung kami jawab yang terkait pertanyaan dari Bu Sekdin LHD yang FKP untuk jadwal pelaksanaan FKP Mandiri Perangkat Daerah tahun 2025. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan melalui paparan tadi bahwa kami membuka kesempatan Bapak Ibu untuk melaporkan pelaksanaan FKP sampai dengan 27 Juni 2025. Namun Bapak Ibu memang harusnya saat ini berfokus pada realisasi dari renaksi yang sudah Bapak Ibu susun di tahun 2024. Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba melaporkan tapi tidak melaksanakan prosesnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat kembali laporan FKP Bapak Ibu di tahun kemarin. Kemudian dilihat renaksinya apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan di sana, kemudian dilaksanakan sampai dari mulai saat ini, bahkan mungkin ada yang sudah melaksanakan, itu justru lebih bagus. Mulai dari saat ini sampai dengan deadline pelaporan, kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu tuangkan ke dalam laporan pelaksanaan FKP tahun ini dan
tindak lanjutnya seperti itu. Jadi intinya di tribulan 1 ini nanti Bapak Ibu fokus terhadap pemenuhan realisasi dari reaksi Bapak yang sudah Bapak Ibu susun di tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin mungkin Bapak Ibu dari yang lain dalam proses pelaksanaan SKM ataupun FKP ada kendala atau sudah paham semua terkait pelaksanaan atau pelaksanaan FKP atau survei kepuasan masyarakat. Monggo Bapak Ibu kita kasih kesempatan untuk bertanya. Mohon izin menyampaikan terkait tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Kita akan menyampaikan surat resmi terkait tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Jadi monggo Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan kita tunggu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kegiatan evaluasi pelaksanaan SKP, SKM dan FKP tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan SKM atau FKP tahun 2025. Materi dan daftar hadir bisa diakses di chat. Mohon izin Bapak Ibu sebelum acara kita akhiri, mohon kameranya bisa di-on-kan semua, nanti kita mau ambilkan dokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya semua. Berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Ya, next slide. Ada 4. Oke. Slide kedua. Senyumnya. 1, 2, 3. Oke, masih semangat. Slide ketiga. Ya. Oke, slide ketiga banyak yang tutup ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, belum ada yang buka. Malu-malu kayaknya slide ketiga. Oke, terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita bisa akhiri, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan kepada pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.